Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Salam channel Kopi Inspirasi 81 teman-teman. Baik teman-teman, kali ini saya berada di area rawa ya, kebun kelapa sawit yang ada rawanya. Yang akan kita bahas adalah penggalian pembuatan paritnya. Nah, ini sangat mantap teman-teman. Jadi siapapun buat kita semuanya, tidak Anda dan tidak saya, itu kalau ingin menanam sawit di area yang notabene area itu adalah rawa ya, itu wajib menggunakan hal seperti ini caranya teman-teman ya. Minimal itu keliling ya, keliling itu dibikinkan parit besar seperti ini. Nah, kalau Anda tidak percaya boleh Anda lihat ini teman-teman ya. Tuh saya perbesar teman-teman, entah kelihatan atau tidak dari Anda ya. Itu airnya keluar dari dalam tanah ya. Nah, intinya begitu. Intinya itu ada air keluar dari dalam tanah ya. Dan itu sepanjangan dari sini ya ke arah sana. Itu airnya pada keluar dari dalam tanah. Nah, setinggi itu. Kalau saya lihat dari sini itu ada 1 meter. Nah, 1 meter dari permukaan tanah itu masih mengeluarkan air. Manakala parit yang besar ini lebih dalam. Nah, maka Anda harus bisa membuat parit itu lebih dalam daripada air yang keluar itu. Berarti di dalamnya tanah itu, di bawahnya itu penuh dengan air ya, yang setinggi 1 meter itu. Nah, sehingga kalau tidak kita dalamkan parit ini, maka akan penuh di dalam tanah itu akan berkubang, air basah terus gitu loh ya teman-teman. Nah, itu yang tidak diinginkan tanaman itu seperti itu. Dalam jangka waktu 1 meter sudah ada air yang diam, itu masih di dalam teman-teman. Apalagi kalau airnya sampai mengenang di atasnya, itu sangat jenuh sekali. Ini kalau kita lihat paritnya baru saja dibuat ya, dan didalamkan untuk dibuatkan jalan ke arah sana teman-teman, supaya bisa diakses di area sana. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kemungkinan kedepannya juga akan lebih bagus sawitnya teman-teman kalau dibikin parit seperti ini ya. Yang jelas airnya tidak menggenang lagi di bawah-bawah sawit. Nah, kalau kita lihat subur, sawitnya lumayan subur dan buahnya banyak teman-teman. Tuh, Anda lihat nih. Tuh ya. Banyak teman-teman buahnya. Keren loh. Itu nggak tahu berapa yang masak itu ya. Nah, ini juga sampingnya. Nah, teman-teman ya, buahnya banyak ya, seperti itu. Mungkin tinggal pemupukannya aja yang harus diintensifkan lagi supaya buahnya lebih besar ya. Ini bekasnya adalah kubangan-kubangan air ya. Nah, seperti itu, nampak sekali bekasnya air ya. Nah, kalau digali area sekeliling ladang ini ada parit dalam, maka air itu akan tembus ke bawah. Kenapa mudah sekali tembus? Karena jenis tanahnya ini tanah rawa, yang notabene tanah rawa itu mengandung humus yang sangat banyak. Nah, gitu ya. Tanahnya ini empuk. Ini tanah seperti ini subur teman-teman, subur. Manakala ada air ya, subur manakala ada air. Tapi kalau kering dia juga tidak dapat kandungan air. Maka kalau kita tanami sawit daerah rawa yang tidak ada airnya sama sekali, itu juga akan mengering, menguning ya. Tapi kalau ada airnya dia akan subur. Tapi kalau kebanyakan air dia juga tidak mau teman-teman. Nah, itu makanya diperlukan parit yang supaya di situ tetap harus ada air tapi tidak menggenangi area sawitnya. Intinya begitu teman-teman ya. Nah, manfaatnya kalau paritnya itu dalam juga teman-teman, itu juga akan bisa menampung air pada saat musim kemarau itu tidak kehabisan air. Nah, gitu loh ya. Di di paritnya itu ya. Nah, makanya diperlukan kadang-kadang parit model cacing yang kecil-kecil itu diperlukan supaya dia bisa menampung air pada saat kemarau, itu masih ada gitu ya. Pada saat hujan bisa menampung, pada saat kemarau itu bisa dimanfaatkan oleh tanamannya. Jadi begitu. Jadi tanah seperti ini humusnya tebal ya, subur sekali. Ini kalau kita memang bisa mengelolanya, maka akan subur sekali tanah seperti ini, tanah rawa seperti ini. Tapi kalau nggak bisa mengelolanya, memang ya itu kiamat, akan mematikan sawit kita juga ya, menguning dan lain sebagainya. Ini embut teman-teman, jadi kalau saya injak ini embut, ini tanah padahal
Tuh ya, seperti ini. Nah, kalau ada airnya, ini akan turun ke bawah teman-teman. Dimana ada parit yang lebih dalam lagi, kayak yang pertama tadi 1 meter ke bawah, itu masih bisa dialiri air menuju ke bawah lagi, maka air yang ada di sini akan turun. Tuh, nah ya, lihat lagi. Nah, turun ya. Jadi airnya itu akan meresap, akan cepat sekali. Jadi mirip-mirip berpasir ya, seperti itu ya. Nah, tapi lebih suka ini saya teman-teman daripada berpasir, karena ini jenisnya tanah bukan pasir ya. Nah seperti itu. Nah ya, saya lewat aja jatuh begini. Nah, akan subur sekali. Nah seperti ini juga sama. Biasanya ini kalau nanamnya nggak dipiringi seperti ini teman-teman, saya yakin juga pada tumbang. Saya lihat ini agak bagus nih, nanamnya berarti keren. Jadi saya lihat belum ada yang tumbang sebelah sini. Yang sebelah sana tadi, saya dari sebelah sana teman-teman, dari ujung sana kemudian ke sini ya. Di sebelah sana tadi banyak yang ini tumbang, tapi bukan pohon sawit, mangga, kemudian rambutan. Nah itu banyak yang tumbang tadi saya lihat di sebelah sana. Tapi ini kalau saya lihat ini bukan gambut teman-teman ya, bukan gambut menurut saya. Ini tanah, tanah yang mengandung humus tinggi ya. Gambut juga mengandung humus tinggi teman-teman, tapi kelihatan serpihan-serpihan serbuk kayu dan lain sebagainya yang pada mati itu ya, itu terlihat sekali gambutnya. Kalau ini masih nampak tanahnya seperti ini teman-teman ya. Tapi ada juga yang bilang tanah seperti ini gambut, wis terserah Anda lah ya. Kalau saya enggak. Kalau saya ini cenderung saya memisahkan antara tanah gambut dan tanah rawa. Itu kalau saya lihat itu berbeda. Kalau ini tanah rawa ya, seperti ini, bukan gambut ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini semoga bermanfaat. Terus semangat petani sawit, semoga kedepannya makin oke saja harganya. Oke, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.